بين الرجا والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله، للكون وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها. السلام عليكم ورحمة الله للحق وبركاته. والعدل التواصي بالجمال. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Kepada Ustaz Muhtaram beserta keluarga besar selaku Saiful Hajat yang kami hormati, Bapak Kepala Tiuh beserta aparatur Tiuh yang sempat hadir, yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Suyadi almarhum, yang kami hormati Bapak tamu undangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min almarhum Pak Suyadi dan Ibu Junaswati selaku orang tua dari mempelai wanita Anda Mariska. Dalam sambutan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ucapan jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Muhtaram dan keluarga besar yang telah menyambut kami, keluarga dari almarhum Bapak Suyadi dan juga Ibu Suyadi. Terima kasih atas sambutan yang meriah, dan juga saya ucapkan mohon maaf apabila kedatangan kami kemari merepotkan ataupun belum maksimal dalam rangka berpartisipasi untuk meramaikan acara ini. Mudah-mudahan kesegaran daripada kedua mempelai bisa mengobati capek dan penatnya keluarga besar yang ada dari Kalirejo, Kaliwungu, Lampung Tengah. Dan kita doakan bersama, karena pada hari ini kedua mempelai telah menjadi ratu. Semoga sampai tua tetap bersatu, tidak pernah berseteru. Yang tidak lupa yang sedang berbahagia, adinda kami Ustadz Abdullah Umar bin Bapak Muhtaram dan adinda kami Ananda Rizka binti Suyadi Allahyarham, luar biasa.
kita berada di bawah tenda ini sebenarnya mendung, hujan dari pagi. Tapi kita di sini terasa hangat. Ya. Kita semua bergembira karena kegembiraan itu menular. Yang paling bergembira adalah dua mempelai. Kemudian dua pembesar, kemudian kita yang ada di sini semuanya insya Allah bergembira dalam kesempatan hari ini. Salam salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga zaman. Bapak Ibu sekalian, satu ayat yang insya Allah kita sangat akrab, yang tadi juga dibacakan oleh qari kita, Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat ini dimulai dengan wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu ada ulama yang menyatakan adalah sesuatu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyatakan bahwa pasangan itu adalah ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ngomongnya agak enggak enak, tapi ini perlu disampaikan untuk yang belum nikah. Kalau dua mempelai insya Allah sudah tepat. Poin ini sudah nggak ada. Yang pertama adalah salah milih. Kenapa sakinah tidak hadir pernikahan? Karena salah milih pasangan. Memilih pasangan yang memang tidak punya potensi mendatangkan sakinah. Rumah ibu saya di kampung itu bertetangga. Tetangga saya itu nanam wit lengkeng. Dari saya SD itu ditanam lengkeng itu, batang udah besar sekali. Sampai hari ini nggak buah lengkengnya itu. Kenapa? Salah milih bibit. Salah milih bibit. Dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Ada cabang iman itu yang hanya bisa dilakukan dengan bernegara. Nah jadi sesolih apapun seorang, ketika dia belum nikah, ada cabang iman yang belum bisa ditunaikan. Nah ini Ustadz Abdullah Umar dan Mbak Ananda Rizka sudah menikah, maka ada potensi lebih banyak cabang iman, lebih banyak amal soleh yang bisa dilakukan. Kata lagu itu kita bikin romantis. Ketika Ustadz Abdullah Umar menggenggam tangan yang Mbak Rizka, maka itu dosa-dosanya berguguran, dan itu nggak bisa dilakukan oleh yang jomblo, hanya bisa dilakukan oleh sudah menikah. Satu suap makanan yang disuapkan ke mulut istrinya itu bernilai sedekah, dan itu nggak bisa dilakukan oleh yang belum menikah. Dan masih banyak lagi alat dan amal soleh yang bisa dilakukan setelah menikah ini. Maka niatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah niatnya sekadar mengubah status, maka pertolongan Allah nggak akan datang, maka sakinah itu tidak akan datang. Yang selanjutnya yang membuat sakinah tidak datang karena berkurangnya kesolihan. Berkurangnya kesolihan. Lampu kita ini kalau malam hidupkan terang. Yang paling terang itu adalah yang paling dekat dengan lampu. Semakin menjauh dari lampu itu maka akan semakin redup. Semakin jauh lagi maka sinar lampu ini gak akan nyampe ke situ. Sumber sakinah, sumber keterangan yang menurunkan sakinah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjauh dari Allah, maka sakinah tidak akan hadir. Gak akan hadir. Ada yang mengatakan, Ustaz, tetangga saya itu nggak ngaji, nggak sholat, rumah tangganya adem, nggak ribut.
Yang sebelah sana ngaji, sering hadir di pengajian, sholat jamaah, tapi sering ribut. Nah, gimana itu jawabnya ini? Yang nggak ngaji, adem ayem, nggak pernah ribut, berarti sakinah. Nggak sholat, nggak ngaji, nggak pernah ribut, berarti sakinah. Ini yang ngaji ribut, berarti nggak sakinah. Tidak begitu jamaah rahmatullah. Seringkali tidak ribut itu, ya, nggak sholat, kemudian berbuat maksiat tapi nggak ribut, itu karena dua-duanya membiarkan kemaksiatan yang ada dalam rumahnya. Jadi kalau nanti ditegur malah berantem. Daripada berantem, udah biarin aja. Yang begitu itu bukan sakinah. Di Quran kita surat An-Nas, naik lagi Al-Falaq, naik lagi Kulhu, lalu Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron dzata lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab itu, sampai dikatakan tidak bermanfaat harta dan anak-anaknya itu. Dia akan masuk neraka dan istrinya juga akan masuk neraka, pembawa kayu bakar, pembawa sabut, pembawa kayu bakar. Rumah tangganya Abu Lahab dengan Ummu Jamil, kan kunyahnya itu, istrinya itu. Abu Jahal ini ganteng, istrinya yang nama dikunyah Ummu Jamil, berarti cantik sekali. Dan mereka seia sekata itu, akur betul dalam memerangi dakwahnya Rasulullah. Di dunia mereka bersama, di akhirat juga bersama, tapi di neraka. Jadi nggak berantemnya itu bukannya sakinah, membiarkan kemaksiatan yang ada dalam rumah. Kalau laki-laki dia dayus, laihul jannah dayus. Tidak akan masuk jannah laki-laki yang dayus, yang membiarkan kemaksiatan dalam rumahnya. Jadi ketika nanti istrinya keluar nggak pakai jilbab, udah biarin aja. Nanti kalau ditegur dia marah. Istrinya juga begitu, suaminya nggak bangun subuh, dibangunkan hari pertama, dimarah. Hari kedua dibangun lagi, dibentak. Hari ketiga buka lagi subuh, dipukul. Kata istrinya, udah biarin aja. Nyaman nggak berantem, tapi nggak sakinah yang seperti itu. Tahun sudah nikah 5 tahun, tapi kalau suami ngasih uang tiap bulan, ngasih uang, tapi istrinya nggak diajak ngobrol, ya. Kalau makan ya udah makan ngambil sendiri, kadang sudah makan di luar. Kalau sudah pulang kerja itu megang HP, ya, masing-masing megang HP, di tempat tidurnya megang HP, nggak ada obrolan, tidak ada perhatian, tidak ada pendidikan. Itu meskipun uangnya dikasih, istrinya nggak bahagia, ya. Istri nggak bahagia. Si suami ini rajin sholat jamaah ke masjid, tapi ternyata interaksi dengan istrinya seperti itu. Katanya kita nggak ada masalah rumah tangga ini. Ketika mau diajak ke tempat saya bareng-bareng ngobrol, kata suaminya, kita nggak ada masalah kok. Aku nggak pernah KDRT, aku nggak selingkuh, ya, aku ngasih duit. Dikira nafkah hanya itu, obrolannya ada segalanya itu nggak dikasih. Istrinya itu nggak bahagia. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي
المعاصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويقلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله وضعت